Hai Aidi, apa kabar semuanya? Seperti biasa, kita akan membahas informasi-informasi yang mungkin kalian belum tahu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah kesuksesan dari salah satu mie instan yang terbesar di Indonesia atau mungkin bahkan dunia. Apa itu? Ya, Indomie. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Indomie, siapa yang tidak kenal Indomie? Semua orang pasti tahu tentang Indomie ya. Bahkan kita beli mie apapun biasanya belinya ngomongnya Indomie. Betul nggak? Ini kita dapat dari lifestylebusiness.com bahwa Indomie ini merupakan salah satu produk makanan yang dapat dikatakan ya sudah mendunia ya, Indomie ini. Nah, ini diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini milik Bapak Sudono Salim. Produk mie instan ini itu diproduksi oleh PT Indofood pada pertengahan tahun 1972. Dalam merintis bisnis ini, Bapak Sudono Salim tentunya tidak mudah ya. Banyak lika-liku perjalanan yang dialami oleh beliau. Nah, Bapak Sudono Salim ini merupakan warga asli Tionghoa yang telah merantau ke Indonesia. Nah, pada saat merantau pertama kali ke Indonesia, Bapak Sudono Salim ini menetap di daerah Kudus, Jawa Tengah. Saat di Kudus, beliau sempat menjadi gelandangan ya, karena tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah. Untungnya, beliau di daerah Kudus ini mempunyai saudara ipar yang merantau juga di Indonesia. Dengan melihat kondisi beliau yang seperti itu, tentunya kakak dan saudara-saudaranya itu tidak tega kan dengan beliau. Kemudian diajaklah untuk bekerja di salah satu pabrik kerupuk dan juga tahu yang ada di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sebelum memulai bisnis mie instan, Bapak Sudono sempat merintis dulu bisnis cengkeh dan tembakau ternyata. Nah, seperti yang teman-teman tahu semua lah ya, bahwa memang di Kudus ini terkenal banget tentang industri rokoknya. Sehingga Sudono mengambil langkah untuk menjual cengkeh dan tembakau. Dan bisnis cengkeh dan tembakau yang beliau rintis pun tidak sia-sia. Jadi beliau sukses dan dijuluki sebagai Bandar Cengkeh asal Kudus. Wow. Tidak sampai di situ. Setelah sukses sebagai bandar cengkeh, Bapak Sudono pun tertarik dan mencoba bisnis tepung terigu. Ya, dengan tentunya nggak asing banget ya. Nah, merek dagang tepung terigunya itu adalah Bogasari. Dan ternyata sekali lagi bahwa bisnis tepung terigu yang bermerek Bogasari tersebut itu juga sukses di pasaran. Dan hingga saat ini, tepung Bogasari menjadi salah satu tepung yang sering digunakan untuk membuat olahan makanan, kue-kuean oleh masyarakat Indonesia. Setelah sukses dengan tepung terigunya, kemudian beliau mengembangkan usahanya lagi, yaitu dengan membuat produk olahan dengan bahan dasar terigu tersebut, yaitu membuat mie instan dengan merek dagang Indomie. Di mana produk Indomie ini diperkenalkan pada tahun 1972. Dan pada tahun 1990, Indofood membuat berbagai produk makanan lainnya. Salah satunya tadi dengan nama Indomie, itu dengan berbagai varian rasa. Dari mulai original ayam bawang, kemudian soto, kemudian ya dengan sekarang banyak banget menu-menu atau rasa-rasa berdasarkan daerahnya masing-masing. Mie instan ini yang kalian ketahui semua bahwa penyajiannya bisa dalam bentuk kuah ataupun goreng dengan rasanya khas dan porsinya yang pas. Alhasil Indomie banyak banget diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Hal ini pun selaras dengan tagline-nya. Apa itu? Ya betul, Indomie seleraku. Yang buat luar biasanya lagi bahwa Indomie menjadi makanan pokok kedua setelah nasi di Nigeria. Karena yang rasanya mungkin lezat, dengan mungkin porsinya juga pas, cara penyajiannya
yang sangat mudah ya, semua orang bisa gitu membuat. Sehingga segala jenis mie yang ada di sana pun masyarakat cenderung menyebutnya dengan nama Indomie. Terlepas dari mereknya apapun, pokoknya belinya Indomie. Bang, Indomie bang. Dan dilansir dari kompas.com, saat ini mie Indomie menjadi mie dengan penjualan terbanyak di Indonesia dan meningkati peringkat 7 dunia. Nah, jadi itulah cerita atau kisah dibalik dari kesuksesan mie instan Indomie. Jadi, apa kalian sudah tahu